Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking my channel, Miss Gina, I want to know it. On this video, we are going to discuss again about simple present tense. Sama seperti minggu lalu, ingat, simple itu gampang, present itu sekarang, dan tense ini adalah waktu. Jadi, ini adalah kalimat yang sangat mudah dibuat seperti bahasa Indonesia dan digunakan untuk saat sekarang. Oke. Nah, di minggu lalu fungsi simple present tense itu yang sudah kita bahas adalah untuk membuat kalimat daily routines atau kegiatan rutin sehari-hari, dan fungsi yang kedua dari simple present tense adalah untuk membuat statements, membuat pernyataan. Jadi yang perlu diingat ini adalah fungsinya ya. Dan kali ini kita akan membuat kalimat negatif khusus untuk kelompok verb, kelompok kata kerja. Ingat dalam metode My Way hanya ada dua kelompok, verb dan non-verb. Sehingga dengan mudah kita akan membuat kalimat secara lisan. Karena kita belajar bahasa Inggris karena ingin bisa ngomong kan in English. Oke. Nah, yang kita butuhkan adalah verb one atau basic verb, kata kerja dasar yang belum dirubah. Seperti eat, drink, or go, run. Fungsi yang pertama adalah membuat kalimat tentang habit atau aktivitas rutin atau kegiatan berulang. Nah, ingat kan yang minggu lalu untuk membuat kalimat begini kita harus atau kita butuh verb one. Dan kita butuh yang kedua adalah adverb of frequency. Yang ketiga kita butuh adverb of time. Apa saja adverb of time-nya? Nah, ini arti semua ini kita bisa lihat lagi di video yang pertama, yaitu video tentang daily routines dan statement untuk membuat kalimat positif. Oke, bagaimana cara membuat kalimat negatifnya? Oh ya, kalimat negatif itu apa sih? Nah, kalimat negatif itu dalam bahasa Indonesia kita biasanya mengatakan tidak atau bukan. Ya, jadi kalimat ini adalah kalimat yang tidak-tidak. Oke, bagaimana cara membuatnya? Oke, look this picture. Ini kegiatannya apa? Coba. Oke, ini adalah eat. Namanya eat breakfast. Breakfast itu sarapan, tapi ini adalah kelompok kata benda. Dan kalau kita ingin membuat kata sarapan, maka harus ada kata kerjanya, yaitu eat. Ya, eat breakfast. Tapi kadang-kadang kita ketemu sama have breakfast atau take breakfast or get breakfast. Nah, oke, now look the examples. Ini contoh-contoh. Number one adalah cara membuat kalimat positif seperti pada minggu lalu. Dan Miss Gina sekarang ambil contoh yang sangat sederhana. Ingat seperti bahasa Indonesia, simple. Saya sarapan setiap pagi. Nah, ini every adalah menunjukkan kegiatan yang rutin atau repeated action atau repeated activity. Nah, sekarang bagaimana cara merubah kalimat ini menjadi kalimat negatif? Nah, kalau ini lihat kalimatnya benar-benar orang langsung kata kerjanya ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara membuat kalimat negatifnya. Maka nanti akan menjadi aku tidak sarapan setiap pagi. Biasanya anak-anak akan bilang begini nih ke Miss Gina. Aku tidak sarapan. Tidak sarapan setiap pagi. Nah, tapi karena ini kalimat negatif, kita butuh sesuatu. Ya, kita butuh sesuatu. Namanya Miss Gina sebut bantuan. Jadi do ini adalah bantuan. Ya, kenapa Miss Gina sebut bantuan?
Karena do ini sebenarnya tidak punya arti. Yang punya arti adalah yang ini, ya. Maka ini disebutnya bantuan. Tapi ini, si do ini harus ada dalam kalimat kita. Kalau tidak ada do ini, maka kalimat kita jadi salah. Oke? Jadi kalimatnya akan menjadi I do not eat breakfast every morning. Nah, sekarang kita akan menggunakan adverb of frequency dalam kalimat ini. Agak sedikit susah ya, tapi harus diperhatikan. Nah, bagaimana caranya? Persis seperti bahasa Indonesia, ingat ya. Berarti kalimatnya menjadi aku tidak selalu sarapan setiap pagi. Nah, gampang kan? Benar-benar seperti bahasa Indonesia. Tapi ada yang kurang nih. Karena dia kata kerja, maka untuk membuat kalimat negatifnya harus kita tambahin do. Jadi kalimatnya I do not always eat breakfast every morning. Nah, yang punya arti tidak itu kan hanya yang ini. Ini, si do ini nggak punya arti, maka disebut bantuan. Nah, do not itu bisa kita singkat jadi don't. Maka kalimatnya menjadi I don't always eat breakfast every morning. Oke, it is easy. Dengan fungsi habit atau routine activity atau repeated activity, kegiatan yang berulang untuk contoh number 2. Oke, look at this. Examples, contoh-contoh. Masih kalimat positif seperti pada minggu lalu. Gampang, simple, seperti bahasa Indonesia. Dia menutup pintu kadang-kadang. Oke, nah ini Miss Gina ambil adverb of frequency-nya kadang-kadang, dan sometimes ini agak sedikit unik. Dia bisa ditaruh di depan kalimat atau bisa ditaruh di tengah kalimat. Kalau di tengah kalimat misalnya kalimatnya menjadi he closes the door sometimes, ya. Oh ya, ini masih ingat orang ketiga tunggal? Ya, karena he ini orang ketiga tunggal yang lagi diomongin dan jumlahnya hanya 1, maka tuh kata kerjanya harus ditambahin s. Ya, ingat ya pelajaran minggu lalu? Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi kalimat negatif? Kalimat negatif itu berarti ada tidaknya kan? Nah, anak-anak pasti bilang begini. Dia tidak menutup pintu kadang-kadang. Oke. Nah, tapi karena ini adalah kalimat negatif, maka harus ada sesuatu, harus ada bantuannya. Nah, bantuannya di contoh soal sebelumnya adalah do. Nah, tapi karena ini orang ketiga tunggal, lihat nih ada S-nya nih. Maka S ini harus kita pindahkan ke sini. Nah, maka jadilah dia seperti ini, does. S di sini bagaimana? Ya hilang karena S-nya sudah dipindahkan ke sini gitu. Ya, tidak boleh double S. Nah, sekarang Miss Gina mau coba mindahin sometime-nya in front of your sentence. Jadi kalimatnya sometimes he ingat? Nah, sometimes he does not close the door. Nah, does not sama dengan doesn't, jadi disingkat jadi doesn't. Sehingga kalimatnya menjadi sometimes he doesn't close the door. Kadang-kadang dia tidak menutup pintu. Oke, it is easy for you, tapi memang harus diulang menonton video ini ya. Karena ini adalah dasar membuat kalimat sampai nanti. Jadi ini I believe you must watch again this video. Oke, sekarang kita sampai pada fungsi kedua dari simple present tense. Ya, jadi ketika kita mau bikin kalimat secara lisan in English, yang perlu diingat itu adalah fungsinya, yaitu fungsi yang berikutnya adalah untuk membuat kalimat
tanpa keterangan waktu atau untuk membuat sebuah pernyataan. Nah, biasanya, look this picture. What happened with this baby? Biasanya kita akan ketemu kata-kata seperti ini. Ini adalah adverb of frequency. Silakan lihat kembali artinya di video sebelumnya, video minggu lalu about daily routines and statement, kalimat positif. Nah, ini adalah sekarang kita membuat kalimat negatif. Tapi khusus untuk kata-kata seldom, rarely, hardly ever, and never, kita tidak membuatnya pakai do not atau pakai doesn't. Ya, kenapa demikian? Karena ini semua kata-kata ini sudah bermakna negatif. Jarang, jarang, hampir tidak pernah, tidak pernah. Ya, berarti bentuknya seperti kalimat positif, tapi maknanya sudah negatif. Oke, let's check it out how to make it. Example number 1. Saya hampir tidak pernah makan makan mie. Okay? I hardly ever eat noodles. Ya, berarti gampang kan? Simple like Indonesian. Nah, sekarang Miss Gina mau ganti. I-nya Miss Gina ganti jadi nih, look at this. This is a baby girl. Miss Gina ganti jadi she. Okay. Dia tidak pernah minum susu. Oke, tapi lihat ini kan orang ketiga tunggal. Nah, kalau ini orang ketiga tunggal, maka ada sesuatu yang harus ditambahkan di kata kerjanya, yaitu S. Nah, maka kalimat menjadi she never drinks milk. Oke, sekarang kita sampai pada conclusion, pada kesimpulan. Untuk orang atau subjek I, you, we, they, itu kita sebut bukan ketiga tunggal. Ya, ini orangnya banyak, bukan ketiga tunggal, ini orangnya satu, tapi tetap bukan ketiga tunggal. Maka bantuan yang kita gunakan untuk membuat kalimat negatif adalah do. Karena dia negatif, karena dia tidak, maka jadilah don't. Nah, bagaimana dengan Allah, she, he, it, Ali, and Sarah? Allah itu ketiga tunggal, ingat ya, karena jumlah Allah itu one, hanya satu, Esa, maka Allah disebut ketiga tunggal. Allah itu tidak dua, only one. Nah, ini kita disebut yang lagi dibicarakan dan jumlahnya hanya satu, or we say ketiga tunggal, or we say third singular. Ya. Nah, ingat bantuannya apa tadi? Bantuannya adalah does dan doesn't. Ya, karena dia negatif, karena dia tidak, maka jadilah dia doesn't. Kesimpulan yang kedua adalah jika kita ingin membuat kalimat negatif dengan menggunakan kata kunci kata kerja, maka pasti bantuannya adalah do. Tapi ingat, do ini kita pakai untuk selain ketiga tunggal. Ketika ini kata kerja, bantuannya pasti do. Ketika ini kata kerja, bantuannya pasti do. Nah, bagaimana dengan orang ketiga tunggal? Oke, look at this. Ketika kata kuncinya adalah kata kerja, nah kata kerja di sini adalah close, maka pasti bantuannya does. Tapi itu untuk orang ketiga tunggal. Ketika kata kuncinya kata kerja, pasti bantuannya adalah does. Okay, I hope you understand. Thank you for watching. And don't forget to subscribe and share to your friends.
See you next time on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.